Beberapa hari ini saya begitu tenang, silent, ya, karena saya melihat market, ya, tidak ada yang perlu saya update, karena seperti tesis saya sebelumnya bahwa 90 hari delay tarif itu akan diwarnai oleh eh, penantian panjang, ya, baik dari para analis, pelaku pasar maupun dari sektor real. Akan seperti apa kebijakannya, tarifnya ini bagaimana? Apakah negosiasi yang dilakukan oleh masing-masing utusan negara itu akan berhasil atau tidak? Tarifnya tetap akan dikenakan atau terjadi diskon nantinya setelah 90 hari? Itu menjadi pertanyaan yang sangat besar di benak para pelaku pasar, baik yang di sektor paper maupun di sektor real, ya. Jadi makanya tidak ada video yang saya update. Kali ini saya bikin video ini cuma untuk memberikan insight tentang beberapa hari terakhir, khususnya setelah kenaikan super luar biasa pada tanggal 9 April, di mana kenaikannya itu benar-benar merupakan suatu rekor, ya, ibaratnya jarang terjadi, ya. Tapi setelah itu Anda bisa lihat di market US itu sendiri, setelah kenaikan yang begitu besar malah bukannya lanjut naik, ya. Jadi itu hanya temporary, ya. Itu tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Ya, Anda bisa lihat terjadi pullback, ya, pada Dow Jones. Nah, kemudian Anda lihat pada sektor eh, teknologi, ya, dalam hal ini Nasdaq, Anda lihat setelah 9 April terjadi pullback. Sama juga dengan S&P 500, setelah kenaikan 9 April luar biasa terjadi pullback. Sisi positifnya adalah Nasdaq dan S&P 500 pullbacknya itu sama-sama terjadi dengan volume yang kecil, ya, di bawah average dan semakin landai. Anda bisa lihat di Nasdaq, ya, meskipun tadi malam minus 2,5%, tapi volumenya kecil. Jadi artinya sebenarnya meskipun pada turun, harga-harga saham dominan turun, tapi tidak disertai oleh tekanan jual yang begitu besar, tidak disertai oleh fear, ya. Jadi artinya ya cuma profit taking atas kenaikan 9 April. Ya, sampai sejauh ini tesisnya seperti itu, ya, yang saya lihat bahwa pullback ini cukup lumayan sehat, ya. Cukup lumayan sehat. Dan beberapa indikator yang diinginkan oleh Donald Trump juga semuanya berjalan, hampir semua berjalan ke arah yang diinginkan. Contoh minyak, ya, minyak itu Anda bisa lihat trennya ke bawah, ya. Jadi meskipun terjadi rebound dalam beberapa hari ini, namun tetap di bawah ibaratnya garis support yang Anda lihat ini, yaitu angka 66, ya. Anda bisa lihat di mana harga saat ini cuma 62,79. Jadi Trump itu kan maunya harga minyak itu rendah supaya tidak terjadi inflasi yang driven oleh harga energi, ya. Kemudian US dollar index juga Anda bisa lihat di sini, ya. Waduh, makin melemah. Jadi ibaratnya US dollar ini semakin murah di mata uang lainnya, mata uang besar lainnya, ya. Saya bilang mata uang besar loh, ya. Jadi kayak yen, euro, pound sterling, ya. Nah, tentu saja bukan rupiah. Tentu saja bukan. Ya, jadi pasti nanti akan ada yang bertanya, kenapa kok rupiah kita tidak menguat? Ya, beda kelas, bos. Ya, beda kelas. Jadi ini yang diinginkan Trump. Dengan semakin melemahnya US dollar terhadap major currency, maka barang-barang US itu akan dinilai lebih murah daripada sebelumnya. Di mana Anda bisa lihat ini pelemahan yang terjadi pada US dollar index itu sebesar hampir 11%. Jadi Anda bisa bayangkan barang yang tadinya 100 sekarang berasa kayak harganya cuma 89, ya kan? Oh, itu kan lumayan, ya. Jadi ini yang diinginkan oleh Donald Trump. Tapi satu yang tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan Donald Trump, yaitu US 10-year bonds, ya. Yieldnya itu tidak melemah ke bawah. Anda bisa lihat tidak melemah ke bawah. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika yieldnya sentuh di atas 4,5%, Trump panik, ya, sehingga membuat delay 90 hari, ya, terhadap tarif. Panik. Jadi dia tidak mau yieldnya naik, ya. Sampai hari ini memang agak tenang sedikit, ya, tapi tidak menunjukkan tren ke bawah. Tidak, ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi kalau ini sampai gagal, bahaya.
Ya, kalau ini sampai menguat bahaya. Makanya kan sejak minggu kemarin itu Trump sudah mulai lagi cari cari gara-gara ya, di mana dia menginginkan Jerome Powell itu untuk mundur dari kursi The Fed ya kan. Dijuluki oleh Trump ya, julukan untuk Jerome Powell yang diberikan oleh Donald Trump adalah Mister Too Late ya. Jadi selalu terlambat. Jadi orang tuh selalu terlambat gitu loh. Ya kayak waktu Covid dulu juga telat. Waktu waktu terjadi inflasi kan dulu sempat disebut inflasi ini hanya sementara ya, bersifat transisional gitu kan, transisi doang, buktinya apa, bablas ke atas ya kan. Jadi Mister Too Late kata Donald Trump. Ya sebenarnya sih tujuannya si Trump adalah the Fed cut rate supaya yield daripada 10 year bond ini turun ke bawah ya. Jadi Trump lagi cari gara-gara sama Powell. That's why meskipun tadi malam itu market US itu merah semua, di Indo ya ISG itu kita tidak merah ya, sampai saat ini kita masih posisi sesi 1 ini ya, belum closing, dikit lagi itu masih plus sekitar 0,8%. Karena pelaku pasar di Indo melihat ya itu urusan internal ya, di mana Donald Trump kelahi sama Jerome Powell, di mana itu berita busuk, berita basi yang dulu-dulu juga pernah ya kan. Toh Jerome Powell ini kan juga ibaratnya kalau dibilang berasal dari aliran mana, itu alirannya sama dengan partainya si Donald Trump ya. Saya suka ketukar-tukar itu Republika, Demokrat ya, saya suka ketukar-tukar, intinya sama gitu loh ya. Cuma ya itu Trump nggak suka kalau si Jerome Powell nggak nurut, tapi kan mana bisa The Fed dikontrol. Nah itulah yang membuat para pelaku pasar di US itu sekarang lagi mikir, loh kan nggak bisa. Tapi kabinet daripada Donald Trump itu lagi mencari cara, mencari loophole, ya, mencari celah hukum di dalam peraturan. Apakah bisa nih presiden itu mengganti posisi chairman-nya The Fed, begitu. Nah kalau itu sampai terjadi dan ketemu loophole-nya, artinya itu menjadi suatu kejadian unik di mana baru pertama kali terjadi di dalam negara G7 ya. Di dalam negara G7, jadi 7 negara dengan ekonomi terkuat itu, kepala moneternya itu bisa diganti oleh presiden. Ya baru pertama kali terjadi itu kalau sampai kejadian. Jadi itulah yang membuat pasar tadi malam di US itu terkaget-kaget, tapi bisa Anda lihat tidak ada volume yang besar. Jadi ibaratnya ya itu ya penurunan, oh aduh gue panik nih, gue tekan nih ke bawah, tapi kok nggak ada yang ikutan panik ya, asem gitu ya. Makanya terrefleksi dari volume. Jadi nggak ada yang sesuatu yang berbeda, nggak ada yang belum suatu hal yang baru dari tesis saya di video sebelum yang ini. Jadi masih semua on the track ya, dimana Bitcoin juga ya seperti yang saya posting kemarin di channel berdagang angka, ya ada breakout kecil ya dari short term pullback ini. Ibaratnya sudah pullback, di breakout, kemudian sudah terjadi perubahan tren sedikit ya, di mana pullback ini sudah tidak lagi mengikuti ya, pergerakan harga sudah tidak mengikuti lagi tren line pullbacknya. Jadi sudah mulai ada sedikit secercah harapan pembalikan arah, walaupun resist horizontal ini di sekitar 89.000 ya BTC itu adalah resist yang lumayan mengkhawatirkan ya, karena sudah pernah 1-2 kali tidak lolos ya, yaitu pertama di tanggal 24 April, yang kedua percobaan di tanggal 2 April. Nah sekarang ini lagi coba ya, ini kalau misalnya bisa breakout gitu kan, setelah breakout juga masih ada kelanjutan, baru setelah itu pullback, tes bekas area resist yang berubah jadi support, nah itu baru mantap. Ya, di situ ibaratnya wah mantap nih, udah bisa kita confirm bahwa terjadi perubahan arah, yang mana tadinya pullback berubah arah. Dan ini sebenarnya saya kurang tertarik dengan Bitcoin ya, karena dia sudah saat ini loh ya, karena dia sudah melenceng dari misi awal diciptakannya Bitcoin itu sendiri, yaitu melawan inflasi. Dimana saat ini kan inflasi diprediksikan akan naik, tapi dia tidak lari kencang Bitcoinnya, malah gold yang kencang banget ya. Kenapa ya? Kita sama-sama tahu yang nantang Amerika kan adalah China ya. Di China you dilarang habis-habisan untuk nambang Bitcoin ya kan. Kenapa? Karena China mau renminbi ataupun yuan yang menjadi acuan seperti itu, di mana
China punya stok emas banyak. Ya, jadi underlying daripada renminbi dan yuan itu ingin dibuat oleh China, underlyingnya adalah gold, ya, emas. Makanya coba Anda searching aja di Google ya, penambang emas di China. Misalnya lu perusahaan asing, you nambang emas di China, boleh, misalnya gitu ya. Boleh you nambang emas di China, tapi emasnya nggak boleh keluar, harus dijual di dalam China. Jadi dia tidak mau, ya beda lah ya sama Freeport-nya kita kan, ibaratnya habis ditambang emasnya dibawa keluar gitu kan. Kalau di China enggak, you tambang di China, emasnya cuma boleh circulate di dalam, enggak boleh dibawa keluar. Ya harus dijual di dalam China. Seperti itu. That's why kencang nih gold. Ya. BTC-nya enggak. Ya kan? Padahal BTC diciptakan untuk melawan inflasi. Di mana sekarang malah dalam 3-4 bulan terakhir dia pullback. Nah, jadi beda banget sama gold. Ya kan? 3-4 bulan terakhir kencang. Gitu ya. Jadi ya gimana ya? Ibaratnya sekarang ini lagi perang antar dua negara, inflasi mas pasti akan terjadi, ya kan? The Fed aja udah memperingatkan, ya kan? Powell udah memperingatkan, dan gold udah melihat itu untuk time frame 6 bulan ke depan. Ingat ya, market itu kan ngelihatnya 6 bulan ke depan. Jadi dari pergerakan gold kita sudah sama-sama tahu bahwa semua mayoritas analis maupun trader ya yang percaya dengan gold, berarti mereka percaya bahwa 6 bulan ke depan itu akan terjadi inflasi yang cukup lumayan mengkhawatirkan. Makanya mereka berburu gold saat ini, bukan nanti 6 bulan ke depan. Dan mereka tidak berburu BTC. Ya tahu, kelihatan dari chartnya ya. Karena yaitu peperangan ini sebenarnya dibilang siapa yang bakal menang susah-susah gampang ya. Karena US tidak bisa tanpa China. China juga bisa dibilang tidak bisa tanpa US, saling membutuhkan. Ya ini kayak Samsung sama iPhone ya, kelihatannya musuhan tapi sebenarnya saling membutuhkan. Ya, iPhone juga beli part dari Samsung, ya kan? Jadi membutuhkan. Jadi kita sebagai trader ya santai aja, nggak usah ibaratnya terprovokasi oleh pihak-pihak lain yang ibaratnya saban hari pamer cuan, ya kan? Ya gampang aja sih sebenarnya kalau mau pamer cuan. Lu beli sore kemarin gitu ya. Terus market open besoknya 15 sampai 20 menit tuh kan biasa hijau tuh. Ya udah, lu screenshot aja posisi. Ibaratnya lagi naik nih, lu screenshot terus sampai posisi tertinggi. Sebelum dia pullback lu screenshot terus, screenshot. Tek, begitu harga udah pullback, yang tadi itu screenshot yang terakhir tuh lu posting aja gitu kan. Jebret, wah tiap hari cuan gitu kan. Padahal setelah itu kan pullback tuh harganya. Nah kelanjutannya gimana? Ya udah nggak usah dibahas. Yang penting kan screenshot gue bagus nih. Ya lagi hijau gitu ya. Udah nggak usah terlena sama yang begitu-begitu. Ya kan? Kalau Anda nggak percaya, ikut aja. Ya kan membershipnya. Ya kan gampang kok. Terus nanti kalau tidak sesuai dengan yang di sosial media, ya Anda protes. Ya kan Anda protes ke dia, terus screenshot sebarkan. Itu aja. As simple as that. Ya, daripada Anda tergiur, ya kan. Cuman ngelihat sosial medianya, kayaknya cuan terus gitu kan. Gua kok nggak bisa ya. Terus Anda maksa trading gitu kan. Itu kacau tuh, malah mindsetnya kacau tuh. Daripada lu rugi karena lu maksa trading, mending kerugian itu, ya kan. Sebelum itu terjadi kerugiannya, lu ikutin aja membershipnya. Terus lu lihat beneran nggak ini sesuai dengan sosmednya gitu loh. Kalau enggak, acak-acak aja dia gitu. Yang saya yakin sih nggak sesuai dengan sosmednya. Nah untuk rupiah sendiri ya kan masih bertahan itu di atas 16.800, nggak mau turun di bawah itu, susah sekali untuk bisa di bawah itu dan lama gitu ya. Jadi ya sabar-sabar aja ya kan. Untuk IHSG sendiri seperti yang saya posting kemarin, kita ini masuk ke dalam, saya perlihatkan aja yang pakai di AMI broker saya ini ada volumenya. Anda bisa lihat meskipun beberapa hari terakhir itu ada kenaikan, kemudian konsolidasinya bagus ya. Volumenya kecil. Ya, volumenya kecil. Bukankah itu bagus, Koji? Ya bagus pada saat konsolidasi 1, 2, 3, 4 candle sebelumnya, sebelum hari ini tanggal 22 April, ya, 4 candle sebelumnya konsolidasi terjadi dengan volume yang kecil. Itu bagus. Ya. Itu keren banget ya setelah kenaikan konsolidasi tanpa volume ya. Kalau volume di buy average saya akan bilang tanpa volume ya. Ibaratnya seperti itu biar gampang ya kan. Tanpa volume yang besar gitu kan. Itu bagus ya. Terus kalau hari ini naik dan dia mampu close di atas resisten ini dengan disertai volume yang besar, cakep ya, super cakep.
Ya, tapi kalau cuma naik tanpa disertai volume yang besar, masih oke lah, asalkan besoknya ada kelanjutan kenaikan, gitu ya. Jadi ada dua opsi. Pertama, kalau hari ini naik, close di atas resist, disertai volume yang besar, volume di atas rata-rata. Itu opsi pertama. Opsi kedua, dia naik nih, tutup di atas resist, volumenya kecil, nggak apa-apa. Tapi besoknya harus ada kelanjutan hijau lagi, gitu ya. Jadi back to back green, ya. Seperti itu baru mantap. Jadi dua opsi ini adalah dua opsi mantap kalau itu bisa terjadi. Ya, yang cilaka 12 adalah hari ini hijau, volumenya kecil, bahkan lebih kecil daripada volume kemarin. Kalau Anda melihat dari sudut pandang seller, maka Anda akan ilernya keluar, beliuran ini. Waduh, sedap banget, ya kan? Harga naik, ya toh pelan-pelan, gue bisa jual barang lagi. Kalau Anda lihat sudut pandang dari sudut pandang seller, seperti itu. Ya, jadi so far sih belum ada sesuatu yang terlalu menggembirakan dari market Indo ya, apalagi ini ada gap yang begitu besar saudara-saudara ya. Ini gap belum ditutup ya. Gap di 6092 sampai dengan 6148. Ya, itu ada gap ya, kelihatan banget. Jadi kalau bisa segera ditutup ya. Kan ini ibaratnya yang waktu 25 Maret ke 26 Maret itu kan ada gap. Nah, terus udah ditutup. Ditutupnya pada tanggal ini ketutup nih 10 April ya kan. Terus kejatuhan di 27 Maret ke 8 Agustus gap down nih kan gede. Nah, gap down segede ini udah ditutup. Ya kan? Udah ditutup. Ya, lobang segini gede udah ditutup ya. Ini kan lobang nih. Ya, dari sini ke sini lobang nih. Ini saya garis ini. Nah, nih. Ini lubang segede ini udah ditutup nih. Ya kan. Tapi sambil menutup lubang besar ini, nutupnya juga pakai gap. Nah, jadi ya kalau bisa, kalau mau naiknya itu enak ya, lu tutup dulu lah ini gitu ya gapnya. Jangan sampai lu naik masih meninggalkan dosa, itu rasanya kayaknya nggak enak gitu ya. Itu aja sih dari saya. Jadi so far sabar ya. Jangan apa ya namanya, gatel gitu loh tangan, mentang-mentang di RDN, aduh cashnya kok masih banyak ya. Terus wah ini kan Danantara bentar lagi terima dividen nih, berarti kan dia bakal borong saham gitu ya, apa sebaiknya saya beli sekarang gitu ya kan. Terus ada berita lagi, BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan persentase investasi ke sahamnya. Aduh, kok gue masih full cash atau masih cash dominan ya, aduh gatel nih gitu kan. Sabar ya, trading itu kalau nggak ada signal buy ya udah diem gitu loh, sesimpel itu. Nelayan kalau cuacanya masih belum cerah di lautan udah dilihat dari radar, ya ngapain nekat gitu loh ya kan. Malah bertaruh nyawa ya tuh, masih terjadi badai di lautan, belum tenang cuacanya gitu, ada melaut mencari ikan. Aduh, sabar gitu ya. Jadi trading itu sebenarnya yang paling susah itu bukan melihat floating loss. Enggak. Kalau Anda sedang mengalami floating loss besar, itu gampang biasanya. Nggak usah login. Kebanyakan orang begitu. Kalau lagi floating loss gede, lagi nyangkut dalam, mereka nggak login. Udah, dilupakan begitu saja. Itu lebih gampang daripada you lagi pegang cash dominan, tapi you merasa market akan segera naik dan lu posisi barangnya itu dikit. Nah, untuk menahan rasa gatal untuk tidak melakukan apa-apa, rasa gatal untuk melanggar aturan trading, rasa gatal untuk ya masa sih nggak icip-icip kok. Oh, itu jauh lebih susah karena Anda posisi pegang cash. Kalau lagi nyangkut kan cashnya habis nih. Ya kan, every time nyangkut, habis cashnya, ya udah dibiarin aja, nggak usah login. Itu gampang bos, nggak usah login. Udah. Kalau ini berat pak, ya karena anda itu punya peluru, masa pelurunya nggak ditembakkan? Wah, itu sulit banget, ya itu super sulit. Ya kalau saya sih sebenarnya juga masih sulit, terus terang. Cuma ya saya mencari kesibukan lain, saya mempelajari hal-hal yang lain gitu ya. Pokoknya otak saya tetap bekerja, otak saya tetap berjalan, otak saya tetap melakukan kalkulasi gitu ya. Saya tetap tektokan sama OpenAI. Ya kan, ini kalau begini bagaimana, ini kalau begini bagaimana gitu kan. Intinya mencari kesibukan, karena ya saya kan tidak ada pekerjaan,
Ya kan, saya tidak ada bisnis yang lain selain trading ini dan membership. Jadi saya tentu saja jauh lebih sulit untuk membuat tangan saya nggak gatal daripada Anda yang masih mungkin punya bisnis yang harus diurus, atau Anda yang masih bekerja dengan perusahaan ya kan profesional begitu. Anda masih ada job desk yang harus dikerjakan. Tentunya saya lebih sulit daripada Anda untuk menahan rasa gatal, ya kan? Karena saya lebih banyak waktu yang bisa membuat saya untuk masa ini nggak masuk sih, masa ini nggak bisa sih, apalagi dengan knowledge saya terhadap technical analysis. Lu ngerti coret-coret begini, tarik sana tarik begitu, masa nggak buy, ya kan? Itu lebih susah pak, nahan nahan untuk tidak melakukan action apapun, ya kan, di saat belum ada signal buy. Itu jauh lebih sulit. Jadi harusnya Anda lebih gampang karena Anda punya kesibukan lain. Makanya saya cari selama beberapa hari ini, saya cari kesibukan dengan melakukan analisa terhadap beberapa hal-hal baru yang saya pelajarin. Tektokan dengan OpenAI, searching-searching, cari data, baru kembali lagi saya adu data tersebut, saya compare, lalu saya tektokan dengan OpenAI, ini seperti apa, ini seperti ini gimana, ini kalau jadiin begini, ini gimana nih, cost-nya bagaimana, apa segala macam. Ya kan, supaya pikiran saya tetap tenang. Bagi saya kalau otak saya melakukan kalkulasi-kalkulasi, itu otak saya tenang. Tapi kalau saya tidak melakukan apa-apa, masalah setannya itu banyak. Ya, sekian dari saya. Yang jelas tetap disiplin ya. Sayangi uang Anda. Ingat, ini bukan arena perjudian, ini bisnis. Ya, jadi harus ada kalkulasi risk. Kalau secara risk nggak masuk, ya jangan nekat, jangan ngotot. Itu aja.